Baik, yang pertama teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu, kedua ada yang terkait tempat, ketiga ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya nggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah? Karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya, kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah, kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4.44. Misal Anda bisa bangun dari setengah 4, jam 4 gitu. Nah, 4 ke setengah 5 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun.